Shalom, sahabat Bahana yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali bisa berjumpa dalam program Karena Dia kali ini. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ditemani seorang narasumber yang saya percaya nanti juga akan menjadi berkat bagi sahabat Bahana dimanapun berada. Beliau ini sudah saya kenal cukup lama, meskipun kami jarang berjumpa. Ya, apalagi sekarang sering jumpanya hanya lewat medsos, karena beliau ini sekarang tidak lagi ada di Indonesia, tapi melayani dan menetap di negara Paman Sam. Nah, tanpa berlama-lama saya akan memanggil beliau sebentar lewat perbincangan santai kali ini. Namun masih sangat segar dalam ingatan saya pada akhir tahun 1970-an sampai awal 1980-an. Waktu itu kekristenan atau gereja Tuhan di Indonesia ini dihebohkan dalam artian yang positif dengan munculnya beberapa penginjil cilik yang dipakai Tuhan secara luar biasa pada waktu itu. Nah, mereka ini ada yang berusia 4 tahun, ada yang usia 9 tahun, ada usia yang 10 tahun, dan ada yang usia belasan tahun, masih muda-muda, masih kecil-kecil pada saat itu. Tapi Tuhan pakai menjadi penginjil yang luar biasa. Nah, salah seorang dari para penginjil cilik tersebut kini menjadi hamba Tuhan, ya, yang menggembalakan jemaat di Philadelphia di United States Amerika. Nah, beliau ini yang kali ini menjadi narasumber saya, dan saya percaya sahabat Bahana akan diberkati lewat sharing hambanya ini. Beliau adalah Pastor Teni Landena. Shalom Pastor Teni. Shalom Pak Haryono, senang sekali bisa ketemu, jumpa kembali ya lewat acara atau media ini. Terima kasih saya sudah dihadirkan di sini. Ya, sama-sama, saya berterima kasih sekali bisa berjumpa meskipun secara virtual dengan Pastor Teni Landena kali ini. Lama kita tidak berjumpa. Saya ingat Pastor Teni puluhan tahun yang silam sempat mampir di Adi Offset. Ya. Singgah sebentar waktu itu, dan setelah itu Pastor Teni melayani di Amerika sampai sekarang. Sehat selalu ya Pastor? Ya, puji Tuhan. Amin, amin. Terima kasih untuk waktunya. Ya, saya tahu ini di Philadelphia sudah hampir tengah malam. saya sandra tanda petik Pastor untuk istirahat lebih malam lagi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada perbincangan obrolan santai kita kali ini. Nah, baik Pastor, saya akan mulai dengan pertanyaan yang biasa saya lontarkan kepada narasumber. Mungkin untuk mengawali perbincangan kali ini, Pastor bisa ceritakan sekilas latar belakang keluarga atau pribadi supaya bisa dikenal lebih jauh oleh sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Ya, silakan Pastor Teni. Ya, terima kasih Pak. Saya ini dilahirkan di sebuah kota Kupang, ya, kota di pinggir pantai. Baik. Dengan saudara yang cukup banyak, 4 laki 4 perempuan. Wow, keluarga besar ya. Iya. Ya. Kalau ibu saya sendiri berasal dari Semarang, di kota Gubuk tepatnya. Oke. Nah, papa saya yang dari NTT, dari Kupang. Iya, iya. Dan kemudian mereka menikah. Ibu saya sendiri sebenarnya bukan seorang yang percaya Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi karena menikah sama papa, dia jadi Kristen KTP. Tetapi kemudian beliau sendiri akhirnya mengalami mujizat yang luar biasa secara khusus. Dan itu ajaib kalau diceritakan cukup panjang, tapi itu luar biasa. Dari kesembuhan yang dialami itulah dia menjadi pengikut Kristus dan percaya sampai saat ini. Wow. Dan saya dilahirkan di Kupang, lalu kemudian saat ini ya Tuhan sudah bawa untuk melayani di Amerika. Pastor Teni sendiri lahir tahun berapa ini? Saya lahir tahun 1964. 1964. Oh, selisih 2 tahun dengan saya. saya tahun 2. Iya. Kalau sekarang istri dari mana? Saya istri berasal dari Surabaya. Surabaya. Nah, waktu itu saya dari Kupang kemudian kan pindah ke Surabaya untuk lanjutkan studi.
Oke. Dan terus melayani di situ dan disitulah berjumpa dengan istri di Puji gereja Tuhan. MDC Surabaya. Iya. Baik, Pastor. Nah, mungkin bisa ceritakan sekarang bagaimana sikon yang Pastor Teni alami selama masa kecil dulu ya, di NTT atau di Kupang khususnya. Mungkin ada kisah-kisah yang diingat, yang menarik semasa kecil dulu. Silakan, Pastor. Ya, sebenarnya panggilan yang khusus, yang jelas itu memang terjadi ketika saya berusia hampir 13 tahun ya. Jadi usia 12 sampai 13 tahun. Tapi sebenarnya ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang sebenarnya juga sangat menyentuh hati saya atau menggetarkan hati saya. Karena pada waktu SD saya pernah membaca sebuah cerita tentang seorang anak yang masih kecil juga, kalau nggak salah dia waktu itu berusia 9 atau 10 tahun, namanya Michael Lord. Berasal di Amerika ini. Dan Tuhan pakai anak kecil ini secara luar biasa menobatkan begitu banyak orang. Dan waktu itu ada kerinduan sih sebenarnya di hati. Waduh, Tuhan bisa pakai ya anak kecil ini. Tapi Tuhan juga bisa pakai saya. Waktu itu umurnya hampir sama. Karena saya masih SD waktu itu. Kemudian tapi sebelum itu, jauh sebelum itu, ketika saya masih mungkin berusia 5 atau 6 tahun, ada sebuah bangunan rohani besar yang dilakukan oleh pembicara dari Belanda, dilakukan di lapangan sepak bola atau Stadion Merdeka di Kupang. Nah, waktu itu orang tua saya bawa saya untuk hadir melihat suasana kebangunan rohani itu. Dan saya masih ingat sekali karena banyak orang ya di lapangan itu, saya digendong oleh papa saya, ditaruh di pundaknya supaya bisa lihat karena orang-orang pada berdiri semua. Dan waktu saya lihat, wow, saya lihat luar biasa Tuhan pakai hamba Tuhan ini dan terjadi banyak mujizat. Nah, walaupun itu waktu masih kecil ya digendong seperti itu, tapi herannya saya masih ingat, sangat ingat sampai sekarang itu jelas. Bahkan sedang ngomong begini, saya seperti melihat sebuah gambaran pada waktu masa lalu di mana saya berada di posisi mana kemudian digendong oleh papa saya. Itu sangat menyentuh. Dan pada waktu itu, ketika hamba Tuhan itu maju dan berkhotbah kemudian mendoakan orang-orang sakit, tiba-tiba ada sesuatu terjadi dalam diri saya. Itu seperti saya nggak tahu waktu itu, saya nggak bisa mengerti apa itu, tapi badan saya itu seperti merinding gitu. Kemudian seperti ada sesuatu yang menyentuh hati saya dan berkata, satu waktu kamu akan berdiri di tempat yang sama dan berkhotbah di sini. Amin. Dan itu terjadi setelah Tuhan panggil saya bertobat dan melayani Tuhan panggil dalam usia yang muda itu, baru saya sadar bahwa akhirnya di tempat yang sama di Stadion Merdeka itu saya bisa khotbah untuk ribuan orang. Puji Tuhan. Jadi itu peristiwa masa kecil yang terus Pastor Teni ingat sampai hari ini ya. Bahkan masih jelas sekali ketika KKR di lapangan Merdeka itu, sampai sekarang masih terbayang jelas. Wow, amazing ini. Nah, Pastor, apakah memang Pastor Teni sejak kecil dulu sudah bercita-cita menjadi penginjil atau pendeta atau bagaimana ini? Sebenarnya nggak pernah punya cita-cita seperti itu. Terus terang saja, saya kan dilahirkan di sebuah keluarga yang miskin. Dan saya saya anak nomor 3 tetapi anak laki-laki pertama. Dalam tradisi kami di Kupang, anak laki-laki pertama itu hampir sama dengan orang Batak lah, orang Medan gitu. Jadi harus punya tanggung jawab, dia harus pikul beban dari keluarga, beban dari adik-adiknya. Jadi saya punya rencana cuma 2. Satu, saya ingin bisa menjadi seorang ekonom, ahli ekonomi, atau bergerak dalam bidang film. Itu saja. Jadi nggak pernah berpikir untuk jadi hamba Tuhan, sama sekali tidak pernah ada cita-cita seperti itu. Jadi karena tanda petik beban yang ditanggungkan oleh keluarga sebagai anak laki-laki yang pertama ya, dari 2 kakaknya mungkin perempuan, jadi anak laki-laki yang pertama di keluarga menanggung tanggung jawab sebagai putra untuk adik-adiknya. Dan sebenarnya pengennya jadi ekonom atau bintang film ini. Tapi produksi. Tapi Tuhan punya rencana lain dan kehendaknya untuk Pastor Teni sehingga menjadi hambanya yang dipakai Tuhan secara luar biasa sampai hari ini. Nah, kalau bisa diceritakan kalau menerima panggilan Tuhan pada awalnya sendiri bagaimana, Pastor, sehingga bisa akhirnya menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, tanda petik full timer ya, sepenuh waktu melayani pekerjaan Tuhan. Itu awalnya bagaimana ceritanya?
Iya itu. Nah, seperti saya bilang tadi, saya memang waktu itu dianggap sebagai anak yang rajin sekolah ya. Ya. Kalau kalau sakit berat sekalipun, kalau saya masih bisa jalan, saya pasti akan ke sekolah. Wow. Jadi saya senang sekali sekolah. Ya. Saya belajar sungguh-sungguh supaya bisa sukses, bisa berhasil. Dan ya akhirnya saya juga termasuk waktu masih SD murid favorit. Jadi guru-guru senang sekali sama saya. Saya bahkan digendong tuh oleh guru-guru waktu masih SD. Mantap, Ya, mantap. guru-guru saya. Oh ya, waktu setelah saya sudah dipakai Tuhan itu kemudian bikin kebun di salah satu lapangan lagi. Wah, guru-guru saya senang sekali dan mereka datang. Nah begini, nah karena saya tuh senang sekali sekolah, tapi satu waktu pagi saya bangun telinga saya terasa sakit. Gitu. Tapi karena baru pertama kali merasa sakit telinga bagian kiri ini, jadi saya anggap biasa saja. Saya paksa ke sekolah. Jadi saya ke sekolah, tapi sakitnya kok makin menjadi-jadi begitu. Akhirnya sempat beberapa hari itu ke sekolah, saya paksa terus ke sekolah tapi tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi. Karena telinganya sakit ini, saya tidak tahu apa yang terjadi. Jadi tadi saya pikir ya biasalah telinga sakit, paling sebentar juga sembuh. Tapi kemudian berhari-hari bahkan berminggu-minggu sampai kan zaman dulu itu ya di Kupang, apalagi di Kupang ya semuanya sangat terbatas. Ke dokter kalau sangat parah baru ke dokter atau ke rumah sakit. Tapi akhirnya karena situasi saya kelihatan memprihatinkan dan saya jerit-jerit dan sakit sekali. Ini tangan saya waktu sentuh telinga saya aja udah mulai sakit sekali. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, diobati begitu. Tapi terjadi kesalahan, jadi papa saya itu dia salah taruh obat sehingga memperparah sakit di bagian kiri ini. Sehingga hampir dan kemudian akhirnya saya sudah nggak bisa ke sekolah lagi gitu. Karena nggak bisa, sakit luar biasa. Akhirnya hampir sebulan kemudian saya mengalami merasa sesuatu yang aneh sekali yang telinga kiri saya ini. Saya sudah nggak bisa mendengar lagi pakai telinga kiri ini. Jadi sudah nggak dengar, hanya telinga kanan saja bisa dengar. Dan di situ saya udah cuma terbaring nangis, bahkan sampai putus asa, sampai saking sakitnya saya pikir lebih baik saya benturkan kepala saya di dinding, matilah selesai begitu. Nah, tapi sesuatu yang luar biasa terjadi begitu. Satu sore ada dua hamba Tuhan datang ke rumah. Kami belum pernah mengenal mereka, mereka juga belum pernah tahu kami. Jadi dia datang ke rumah, dia ketuk pintu, papa saya yang bukakan pintu. Lalu mereka bilang selamat sore, lalu papa saya bilang oke, selamat sore, ada apa? Mereka mulai tanya, salah satunya bertanya. Dia bilang begini, mereka bilang begini, salah satunya bilang begini, Om, apakah di sini ada yang sakit? Nah, papa saya kan kaget. Apalagi kami bukan orang Kristen yang benar-benar begini, yang sungguh-sungguh dan yang percaya pekerjaan Tuhan yang asat seperti begitu kan. Jadi itu sesuatu yang baru. Jadi dia tanya, apakah di sini ada yang sakit? Apa saya saja? Dan tanya kepada dia, apakah kita sudah saling kenal? Oh enggak. Oh bisa kamu tahu kalau ada yang sakit? Lalu mereka bilang begini, kami disuruh Tuhan ke sini untuk mendoakan yang sakit ini. Oke. Papa saya bilang kalau gitu masuk. Memang anak saya sakit. Dia sudah hampir sebulan ini sudah tidak sekolah lagi dan dia sakit sekali, sangat menderita. Nah, hamba Tuhan ini kemudian dia layani dulu papa saya. Kemudian setelah itu selesai itu mereka diantar papa saya ke kamar saya. Nah, saya lagi jerit-jerit itu setengah mati, lagi nangis. Lalu kemudian mereka perhatikan saya dan kemudian hanya berikan sign, tanda saja, supaya doa kepada Tuhan. Ya saya tahu saya mau berdoa kepada Tuhan. Saya pikir inilah kesempatan saya mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian mereka mulai berdoa buat saya, dan sementara mereka berdoa buat saya juga berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya sakit sekali, saya mau sembuh. Kalau Tuhan sembuhkan saya, apa yang Tuhan mau dari saya akan berikan. Kalau papa saya sih pasar saja yang mintalah mujizat Tuhan terjadi. Lalu hamba Tuhan ini mendoakan saya. Mereka taruh tangannya itu ya nggak sampai taruh di telinga karena sakit sekali telinga kiri kalau disentuh sakit sekali. Jadi mereka cuma taruh seperti begini dan mulai mendoakan. Waktu saya nggak terlalu perhatikan mereka doakan apa karena saya sendiri bergumul lihat sakit saya. Tetapi waktu itu saya benar-benar menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, sembuhkan saya, kalau Engkau sembuhkan saya, aku akan lakukan apa yang Tuhan mau. Dan mereka berdoa. Pada waktu mereka berdoa, itu sesuatu saya rasa terjadi di telinga bagian kiri saya, seperti ada sesuatu yang tercabut keluar dari telinga kiri saya ini.
Lalu kemudian saya merasa panas di seluruh dari telinga kiri terus merambat ke seluruh wajah saya. Lalu dia doa amin, saya merasa kok ada sesuatu yang lebih enak, lebih enteng. Kemudian saya coba pegang, saya coba sentuh pelan-pelan. Waktu saya sentuh, kok nggak seperti kemarin ya? Sentuh sedikit kan sakit luar biasa. Ini kok nggak terasa sakit. Lalu saya tekan daun telinga saya ini kuat-kuat, sakit. Dan saya tahu bahwa saya sudah sembuh. Saya nangis. Amin. Saya berlutut di sini. Saya nangis. Saya bilang Tuhan, terima kasih karena memang saya ingin disembuhkan. Wow, itu benar-benar sesuatu yang bikin kami semua kagum. Lalu kemudian hamba Tuhan ini, dia minta izin untuk membaca ayat. Lalu dia buka firman Tuhan, dia bilang kepada keluarga, khususnya kepada papa saya, dia baca ayat itu tentang Tuhan Yesus memakai keledai muda. Lalu dia bilang kepada papa saya, dia bilang, Om, Tuhan mau pakai anak ini. Jadi kalau Tuhan mau pakai, Om harus benar-benar berikan. Dia cerita, dia baca ayat tentang Tuhan Yesus pakai keledai muda dan dia bilang Tuhan mau pakai. Ya, papa saya diam saja, bukan diam saja, tapi dia tidak membantah. Dia bilang ya inilah kalau memang Tuhan mau silahkan. Nah itu sudah selesai dan saya senang sekali. Saya ke sekolah, itu masih banyak cerita ya bagaimana kemudian saya sekolah, terjadi kegerakan Allah, lawatan Allah di sekolah sampai sekolah satu sekolah kelas dan termasuk kepala sekolahnya bertobat dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya kembali dulu ke sini. 2 minggu kemudian hamba Tuhan ini datang. Mereka datang ke rumah, saya baru pulang sekolah, jadi agak sore-sore gitu ya. Jadi masih tetap dalam pakai pakaian seragam sekolah. Katakan tadi kami miskin, toh. Jadi kalau pakaian seragam ini, ya untuk ke sekolah ya pakai itu, untuk ke pesta ya pakai itu, mana pakai itu gitu. Pakaiannya itu saja. Jadi waktu celana pendek biru dan baju putih. Nah dia datang setelah itu ke rumah, lalu dia minta izin kepada papa saya, dia bilang Om, bolehkah saya bawa anak ini ke persekutuan doa? Papa saya bilang apa itu persekutuan? Ya mereka jelaskan. Terus papa saya bilang oke, nggak apa-apa, bawa saja. Lalu mereka bawa saya ini ke persekutuan doa. Nah itu mulai yang Tuhan pakai. Jadi pada waktu itu 2 minggu saya sembuh. Waktu masuk ke persekutuan doa itu, pada zaman itu persekutuan doa bukan di kursi tapi mereka gelar tikar lalu duduk di atas tikar. Paseannya, ya. Itu sekitar 150-an orang atau sampai 200 orang di situ, buat tempat ruang yang besar. Nah waktu duduk puji-pujian dinaikkan ya seperti sekarang lah. Pujian waktu dulu kan lebih sederhana ya. Dan musiknya juga gitar ya, gitar gitu. Lalu kemudian tapi sementara nyanyi, lalu saya merasa sesuatu yang aneh terjadi. Ada suara yang berkata buka Alkitab. Desak saya suruh buka Alkitab. Buka di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Nah saya kan nggak pernah baca, nggak tahu tuh Yohanes pasal yang ke-11 di mana. Saya tanya ada Om yang di sebelah, Om bisa kasih tahu nggak, bisa kasih tahu ayat ini Yohanes pasal 11. Akhirnya Om itu cari buka ayat, kemudian dia kasih saya ayatnya. Jadi kira-kira beberapa orang di dekat saya itu ketua persekutuan doa ada di situ juga, dia mimpin. Tapi waktu itu setelah dibuka ayat itu, sesuatu yang aneh terjadi karena tiba-tiba seperti diberikan pengertian gitu. Mengerti itu ayat-ayat itu mengalir luar biasa sampai dada saya ini seperti api yang membakar dada saya ini. Menyala-nyala sekali begitu. Menyala-nyala sekali dan itu yang bikin tubuh saya jadi bergetar. Nah, ini ketua persekutuan doa, dia lihat ada apa dengan anak ini. Jadi dia tanya, "Dek, kenapa kamu sakit ya?" Saya bilang tidak, karena ini sesuatu aneh, pada sampai bergetar. Karena seperti mau berdiri dan istilahnya orang udah penuh mau keluarkan. Betul, ya. Terus kemudian ketua bapak itu bilang begini, kenapa? Ada apa? Dia bilang nggak tahu Om, tapi seperti saya harus menyampaikan sesuatu. Saya harus menyampaikan sesuatu begitu. Nah dia juga agak bingung, dia kaget karena anak kecil. Gimana bisa begitu? Jadi dia lihat saya, dia juga bingung. Tapi sementara pujian masih berlangsung. Cuman dia peka sama Tuhan. Jadi selesai pujian selesai, dia bilang, Bapak Ibu, kita akan mendengar adik kita ini ada sesuatu yang mau dia bilang, ada sesuatu yang mau dia bicarakan.
kita akan dengar. Ya sudah, saya berdiri, saya khotbah itu ngalir luar biasa seperti itu, nggak bisa ditahan. Ngomong terus, dan itu seperti orang-orang itu ya, dosa-dosa itu seperti dilihat di film itu dibaca itu. Orang-orang itu ditempelak, orang-orang dewasa. Saya satu-satunya anak remaja. Semuanya orang dewasa. Saya satu-satunya anak kecil di situ. Tapi saya mulai menyampaikan firman Tuhan, dan orang mulai nangis. Ada orang yang sakit mulai disembuhkan. Jadi ada sedikit kekacauan, tanda kutip ya, di persekutuan itu. Orang mulai teriak, orang mulai nangis, sudah seperti tidak teratur lagi begitu. Jadi wow, luar biasa orang di jamaah Tuhan. Dan di situ lawatan Tuhan terjadi. Saya sampaikan firman Tuhan kira-kira hampir 1,5 jam lebih. Saya juga nggak tahu bagaimana bisa seperti itu. Bayangkan, tidak pernah bicara firman, tidak pernah belajar Alkitab, tapi hari saya tahu Tuhan kasih. Roh Kudus yang bekerja. Kita punya tape itu kan pakai kayak kaset, dimasukkan ke tape. Jadi saya bilang begini, nah saya itu seperti tape, sebuah tape, kasetnya dari Tuhan taruh dan jalan begitu. Dan Tuhan luar biasa. Nah besoknya ramai juga, ada orang yang bilang wah itu sesat, nabi palsu dan segala macam. Tapi juga ada banyak orang percaya, lalu mereka bilang enggak, ini di kitab Yoel berkata hari-hari terakhir akan terjadi dan remaja-remaja. Nah dari situ Tuhan mulai pakai terus untuk bikin KKR di mana-mana, di kota-kota di Indonesia, hampir berbagai provinsi saya ke sana, dan kemudian Tuhan juga bawa ke beberapa kota di Asia, sempat jadi misionaris di Filipina, hampir mati di Filipina, mau ditembak orang di sana. Ya, saya kira itu awal mulanya, bagaimana Tuhan panggil saya. Bahkan Tuhan bawa kembali saya ke sekolah, saya senang, teman-teman senang lihat saya kembali ke sekolah, dan disitulah terjadi kegerakan awal luar biasa di sekolah-sekolah, menyebar ke seluruh kota Kupang. Jadi seluruh kota Kupang dilawat Tuhan, di jamaah Tuhan, kegerakan yang luar biasa, yang besar sekali. Dan di situ bukan saya saja, tapi begitu banyak anak-anak muda yang dipakai Tuhan, dan karunia kami luar biasa. Nah itu tanya panjang, tapi saya persingkat karena ini tanya awal mulanya bagaimana Tuhan. Luar biasa ini Pastor Teni, menerima panggilan pelayanan sejak kecil, sejak muda dulu. Jadi khotbah pertamanya di persekutuan itu ya Pastor ya. Khotbah perdananya di situ, dan Tuhan pakai melawat umat Tuhan yang hadir dan persekutuan di jamaah, luar biasa sekali. Itu tahun berapa itu Pastor? Itu sekitar hampir tahun 77 ya. 77 ya, akhir 70-an. 77 ya. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, tadi kan Pastor cerita setelah itu kan Tuhan pakai Pastor sebagai ya hamba Tuhan atau penginjil atau pengkhotbah cilik yang diutus kemanapun, KKR di mana-mana, bahkan ke beberapa negara di Asia dan segalanya. Nah, mungkin pengalaman menarik apa yang pernah dialami selama menjadi penginjil cilik ini? Banyak sekali ya. Ya, satu yang paling menarik. Saya ingat KKR di sebuah gereja itu sebenarnya gereja Protestan ya. Di mana itu? Di Kupang. Di Kupang, oke. Ya, saya kemudian karena biasanya gereja Protestan itu mimbarnya kan tinggi-tinggi ya. Iya. Ngerti ya, seperti podium begitu dalam-dalam. Jadi supaya orang tidak bilang bahwa wah ada mujizat mimbar berkhotbah, sehingga saya ditaruh tempat atau meja yang tinggi di situ, saya berdiri di situ dan saya mulai khotbah. Nah itu yang luar biasa kan, mereka waktu itu kan bikin panitia, bikin KKR. Saya diundang untuk khotbah. Itu pertama kali bikin KKR kesembuhan ilahi. Nah, saya belum pernah lakukan itu. Satu challenge luar biasa. Saya juga berpikir kenapa kok panitia ini bikin yang heboh begini. Maksud saya kalau mengundang khotbah ya yang sederhana saja. Itu langsung KKR kesembuhan ilahi. Iya. Nah, jadi saya tuh berpikir dalam hati, pokoknya udahlah, ini panitia, salahnya panitia. Saya cuma diminta khotbah, jadi kalau selesai khotbah ya saya pulang aja, begitu cepat-cepat pulang. Masalah yang sakit ini terserah panitia yang ada di sini. Karena memang waktu saya udah ada di tempat itu, saya lihat orang-orang sakit berbagai macam penyakit itu ditaruh di barisan paling depan. Waduh, saya bilang saya grogi juga begitu karena nggak pernah bikin yang seperti begini. Tapi saya udah pikir dalam hati ini, pokoknya habis khotbah saya pergi, terserah panitia.
yang doakan mereka. Tapi waktu khotbah seperti saya bilang, khotbah itu seperti bukan dari pikiran saya. Ya karena saya sebenarnya nggak mengerti bagaimana berkhotbah, tapi itu tuntunan Tuhan yang kasih begitu. Jadi saya khotbah itu tadi padahal sebelum mau khotbah itu kan saya sudah bilang selesai khotbah saya pulang. Tapi mungkin berada dalam situasi itu atau mungkin karena saya over bersemangat, saya sampai terpeleset kata-kata, saya bilang, saudara-saudara Tuhan itu aja yang sakit sebelah ini kami akan sembuh. Wah, saya kaget. Jadi karena sudah sempat bilang begitu, nggak berani untuk batalin. Udah, habis selesai khotbah kan panggil ke orang-orang yang sakit, maju ke depan. Pas persis orang pertama yang ditaruh di depan saya ada seorang bapak yang lumpuh, pakai tongkat, datang ke depan. Waduh, saya bilang, dia ngomong apa tadi, kenapa saya bilang suruh mereka datang ke depan. Saya bilang, waduh, moralat juga Tuhan nggak bisa ini. Jadi sudah, dengan grogi saya bilang sudahlah Tuhan, pokoknya saya doa kehendak Tuhan yang jadi Tuhan, maaf dia. Jadi saya doa bukan seperti pengkhotbah hebat ya. Habis doa tuh tes kan, misalnya kalau telinganya tulis tes begitu, waduh, gitu. Kalau nggak jadi kan Tuhan di belakang langit biru, kita yang jadi agennya Tuhan. Jadi lempar itu gitu seperti Musa gitu. Jadi saya takut sekali. Cuma ini orang sudah datang ke depan. Jadi akhirnya apa? Yang saya lakukan, saya tutup mata, nggak mau lihat dia, nggak mau lihat orang lain. Saya doakan dia. Saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau memang Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkanlah. Itu doa saya pendek, singkat. Tuhan mau sembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuhkan, amin. Begitu. Lalu saya tidak ngecek karena saya takut kalau suruh lompat-lompat dia nggak sembuh. Wah, saya yang malu. Jadi saya pindah ke orang lain dengan juga sedikit buka mata tapi terus tutup mata lagi mau mendoakan orang lain. Saya nggak berani cek. Tapi waktu itu ramai sudah. Saya dengar sementara tutup mata doakan ke orang lain yang sebelah dia, ramai sekali. Jadi dia mulai orang-orang di sekitar itu mulai di dalam gedung itu mulai ramai, ribut begitu segala macam. Saya bilang, nah itu dia saya percaya itu dia. Sekarang orang-orang itu sudah pasti mereka mengejek begini. Mereka mungkin bilang itu lihat mana ada kesembuhan. Tapi kok dengar suara yang bapak di depan dia teriak haleluya. Saya langsung ingin tahu kan, ngecek apa yang terjadi. Jadi saya berbuka mata kiri, saya lihat pelan-pelan begini, saya lihat, wah kaget juga begitu. Kok bapak ini bisa lepas tongkat, bisa lompat-lompat di sini. Wah, akhirnya saya beranikan diri, saya langsung bersemangat. Tidak lagi peduli siapa yang istri didoakan, dan terjadi kesembuhan secara luar biasa. Puji Tuhan. Wow. Itu pengalaman yang sangat mengesankan ya Pastor, sehingga banyak juga. Ya. Jadi salah satunya itu ya. Itu pengalaman KKR kesembuhan yang pertama juga ya, dan Tuhan langsung bekerja melakukan mujizatnya. Dahsyat ini. Kalau bukan pekerjaan Tuhan dan bukan karena Roh Kudus itu tidak mungkin terjadi. Tapi Tuhan pakai Pastor Denny yang masih muda belia waktu itu. Nah, kalau sekarang Pastor sebagai penginjil cilik yang kemudian tentunya waktu itu kan dikenal luas ya, bahkan diundang kemana-mana KKR, kesembuhan dan lain sebagainya. Apa sih suka dukanya yang pernah dialami? Banyak sukanya atau banyak dukanya? Saya bilang begini, itu Tuhan itu baik. Yes. Tuhan itu baik. Artinya, saya melihat seperti saya itu dibungkusi Tuhan, dibungkusi, sehingga tidak kalau bukan karena Tuhan tentu semuanya nggak mungkin. Betul, karena karena Tuhan ya. Sehingga walaupun ada ancaman, ada maut di depan itu, saya tidak rasa takut begitu, seperti tidak peduli, seperti tidak. Kan saya pernah melewati satu tempat di mana orang-orang itu sudah punya rencana untuk mencelakakan saya. Mereka mau lempar saya dengan batu, karena barangkali mungkin khotbah saya yang tajam dan langsung segala macam. Mereka benar-benar marah sekali begitu. Jadi dia udah kumpulin orang untuk lemparin saya. Mereka tahu saya lewat jalan itu. Tapi yang luar biasa,
ketika saya sampai dekat mereka itu mereka seperti tidak mengerti kalau saya sedang lewat di jalan di depan mereka. Wow. Nah, setelah saya sudah lewat jauh, baru mereka kaget. Oh, kenapa kita tidak lihat dia lewat tadi? Dia udah jauh ke sana. Jadi mereka nggak bisa lempar bunuh saya. Iya. Nah, bagaimana saya tahu? Roh Kudus kerja, orang ini akhirnya datang untuk datang ke persekutuan. Waktu itu kan saya juga bikin persekutuan di rumah. Dia datang sore hari, lalu dia bilang pada waktu persekutuan kan ada dikasih kesempatan untuk bersaksi. Bolehkah saya bersaksi? Nah, di situ dia bersaksi, saya kaget. Dan 3 tahun yang lalu waktu saya kembali ke Kupang bikin KKR, beliau ada di situ, anaknya memimpin puji-pujian, dia senang ketemu kembali, dan dia bersyukur bahwa ya sampai sekarang kita semua masih tetap setia. Juga ada yang saya sedang nunggu ini bemo nih, nunggu kendaraan umum pulang ke rumah. Waktu sedang nunggu, kemudian tiba-tiba ada sepeda motor mau nabrak saya, tapi itu tempatnya agak gelap. Dia mau nabrak saya, tapi kemudian motor itu bacet, mesinnya mati. Jadi nggak nabrak saya. Terus dia starter belum hidup juga, dan akhirnya saya perhatikan orang ini kok saya kayak tahu begitu. Akhirnya saya bilang, saya sapa dia, lalu kemudian dia kayak, saya tidak tahu apa tujuannya waktu itu. Tapi kemudian dia tanya saya mau kemana? Saya bilang saya mau pulang. Oke, naik. Jadi antar saya pulang ke rumah. Tapi Roh Kudus bekerja juga. Akhirnya Roh Kudus dorong dia sampai sore dalam persekutuan hari-hari yang lain. Dia datang, dia minta bersaksi, dan dia yang bersaksi sendiri. Bagaimana waktu itu dia mau nabrak saya, tetapi waktu mau nabrak, kemudian mesin sepeda motornya mati dan bahkan antar saya. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa seperti begini. Tapi juga dari kalangan orang yang senior, mereka agak sedikit barangkali iri atau nggak senang. Jadi saya juga heran, saya ini apa begitu? Artinya saya kan bukan maksud mau memperkenalkan diri. Tuhan pakai ya Tuhan pakai. Tapi mereka bilang, wah anak ini baru begitu aja sudah merasa hebat, merasa dipakai. Padahal enggak gitu. Jadi ada banyak tantangan sebenarnya dari orang-orang yang senior. Yang senior ya justru, ya. Terus malah menghambat kita. Betul. Dan ya tapi saya bersyukur ya dalam situasi seperti begini, seperti Tuhan itu bikin kita nggak peduli sama hal itu. Bahkan sampai pada masa remaja di mana ya terus terang aja, karena pada waktu itu saya mulai melayani Tuhan, mulai khotbah di sekolah-sekolah, KKR di sekolah-sekolah. Itu banyak itu cewek-cewek yang datang surat segala macam. Tapi itu yang luar biasa. Jadi saya itu seperti bodoh gitu. Jadi nggak ada pikiran sama sekali gitu. Istilah saya itu dibungkusi Tuhan. Iya. Sampai saya tetap dipakai Tuhan. Bahkan sampai sekarang sudah melewati masa remaja, mulai dipakai Tuhan terus-menerus, itu pun seperti itu ada banyak tantangan-tantangan. Kalau di Filipina itu yang hampir mati karena bagaimana itu ceritanya yang di Filipina ini? Iya. Kenapa? Bagaimana ceritanya yang di Filipina ini? Ya, di Filipina itu, saya sangat berterima kasih buat almarhum Yeri ya. Yaitu yang benar-benar memberikan saya dorongan. Waktu itu kan saya sudah selesai kuliah, saya sudah selesai SMA dan saya putuskan untuk ke Surabaya. Saya kemudian ambil keputusan untuk kuliah di ekonomi seperti tadi. Walaupun sudah pakai, tapi saya tetap belum berpikir bahwa saya harus jadi hamba Tuhan full time. Jadi saya sudah daftarkan diri untuk masuk di Brawijaya di Malang. Tapi waktu Surabaya ketemu Pak Yeri. Pak Yeri, kamu apa yang kamu lakukan? Iya Pak, ini kan baru tamat SMA, jadi udah daftar ini mau masuk kuliah. Kamu kuliah di mana? Ya mau ambil ekonomi. Dia bilang begini, enggak boleh, batalkan itu. Ya Pak, gimana? Saya bilang, dia kan panggil Kak Yeri. Kak Yeri gimana mau daftar? Sudah daftar, pokoknya ini. Terus bagaimana? Ini kan sudah tinggal gelombang kedua, yang swasta pun sudah gelombang kedua. Sudah begini, kamu masuk di Widya Mandala saja. Waduh, gimana? Ya ini saya taat juga. Saya masuk di Widya Mandala,
Waktu itu saya dengan bego-begonya saya nggak tahu bahwa kalau bayar uang gedung, uang apalah, uang gedung lah, itu besar sekali. Waktu itu saya ditanya, saya cuma kasih 5.000 atau 50 rupiah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Karena saking lugunya gitu. Ya, oke. Singkat cerita begini. Akhirnya gara-gara Pak Yeremirim ini, akhirnya diajak supaya persekutuan bersama-sama juga dengan yang beliau pimpin. Dan kemudian pada waktu di khotbahnya, dia berikan satu challenge. Dia bilang, kalian yang kuliah, jangan hanya menggunakan waktu kalian ke diri kalian sendiri. Coba berikan perpuluhan. Perpuluhan itu bukan cuma uang saja, dia bilang, tapi perpuluhan waktu kalian. Berani nggak? Kalau kalian sudah tamat kuliah, berani nggak kasih waktu satu Tuhan 1 tahun untuk jadi misionaris? Lalu kalau kalian mau bisnis, wah, itu khotbah benar-benar menyentuh hati saya dan saya tertantang. Lalu saya bilang, oke, saya mau jadi misionaris. Jadi beliaulah yang mengajak saya. Waktu itu pertama kali dia ngantar ke ini. Bukan antar, dia yang rekomendasi. Jadi, antar saya ke Filipina. Nah, di sanalah itu, setelah dia antar saya di sana, kami berdua bikin KKR di beberapa tempat terbuka, lapangan. Lalu kemudian dia lepas saya saja. Dia bilang, pokoknya nggak mau tahu kamu makan, nggak makan kamu melayani di situ. Disitulah waktu kita bikin KKR, pulang ke tempat penginapan, datang orang bawa pistol, senjata. Dan itu kan pada zaman waktu itu Marcos baru dijatuhkan. Betul. Ya. Presiden Marcos, nah sekarang kan anaknya yang jadi presiden. Nah, itu Presiden Marcos baru jatuh, jadi itu chaosnya Filipina. Di mana-mana ada tentara. Dan saya waktu itu pergi melayani di daerah atas, di daerah orang-orang Moro, itu daerah-daerah yang ekstrim. Tahu ya, nah itu daerah-daerah ekstrim. Nah, disitulah waktu kami bikin KKR mereka datang. Dia nggak percaya kalau saya ini orang Indonesia. Dia pikir saya orang Filipina karena seperti Filipina. Nah, dia ancam dengan pistol dan segala macam. Nah, ada beberapa misionaris OMF yang itu diculik dan tidak pulang sampai sekarang, sampai di rumah Bapak. Nah, tapi puji Tuhan, singkat cerita, Tuhan tolong kita karena pada waktu dalam penerbangan menuju ke kota itu, ke Davao, itu kami ketemu di pesawat itu seorang ini lawyer juga lah, yang bilang begini, kamu ada apa-apa kamu kasih tahu, hubungi. Jadi akhirnya kami kasih tahu dia yang ngatur untuk bawa kami keluar dari keadaan itu. Nah, sempat beberapa kali juga terancam, tapi Tuhan tolong, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, banyak orang disembuhkan Tuhan, dan akhirnya yang mereka percaya Tuhan Yesus di daerah-daerah seperti itu. Wah, kesaksian yang sungguh amazing ini Pastor Teni. Ya, tadi Pastor Teni sampaikan bahwa dipakai Tuhan, tetapi juga di situ ada perlindungan Tuhan yang luar biasa, seperti diselimuti, dibungkus, sehingga dilepaskan dari berbagai ancaman, mara bahaya, bahkan maut yang ada di depan mata. Tuhan luputkan semua itu. Juga diselimuti, diluputkan dari berbagai pencobaan-pencobaan yang mungkin bisa saja datang sebagai anak muda waktu itu. Dan Tuhan tetap pakai Pastor sampai hari ini. Nah, kalau sekarang melihat kondisi Pastor Teni setelah puluhan tahun lewat, masih tetap setia melayani Tuhan, bahkan dipakai Tuhan sekarang di Amerika tentunya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pastor Teni bisa tetap setia ya melayani Tuhan sampai hari ini? Itu kan rentang waktu sudah mungkin 40-an tahun ya, tapi tetap setia, tetap semangat. Saya lihat apinya tidak padam sedikit pun, tidak berkurang, tetapi tetap menyala-nyala sama seperti dulu. Apa rahasianya, Pastor? Ini mungkin bisa di-sharingkan supaya terimpartasikan kepada khususnya hamba-hamba Tuhan ini di Indonesia atau dimanapun yang mungkin sekarang usia juga sudah semakin bertambah, nah tapi tetap biar memiliki semangat yang sama dalam melayani Tuhan. Silakan Pastor sharingkan. Ini pertanyaan yang benar-benar menyentuh hati saya. Artinya ketika pertanyaan diajukan, saya cuma bilang Tuhan itu baik. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan yang memanggil, dia juga yang bertanggung jawab untuk melindungi kita. Amin. Dan jadi pada waktu saya mulai melayani, memang saya punya moto, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Iya, iya. Memuaskan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan.
Itu saja. Apapun yang saya lakukan, asal itu memuliakan Tuhan, itu sangat saya senangi. Amin. Nah, karena saya tuh sempat ketakutan ketika dipakai Tuhan sebenarnya. Ya. Waktu saya mulai dipakai Tuhan itu kan saya sudah seperti dianggap dukun. Iya, iya. Orang dari pagi, dari malam, kapan pun datang, seperti orang itu berduyun-duyun. Antri ya, sudah antri, iya, iya. Oke. Bukan cuma minta didoakan saja, ada yang aneh juga. Ada yang mintanya tolong didoakan untuk dilihat begitu. Emas kami hilang di mana? Emas itu ada. Iya. Kayak gitu-gitu. Sudah seperti jadikan orang pintar gitu ya waktu itu. Iya. Betul, Pak. Nah itu kalau nggak hati-hati, karena ada teman-teman yang saya bilang itu yang muda-muda itu juga akhirnya mereka salah langkah. Oh, betul, betul. Ada juga yang dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan salah langkah, akhirnya mereka perjualbelikan Iya. karunia Tuhan itu. Yes. Jadi terus terang saya takut sekali. Ada waktu bikin KKR ya di Semarang ya. Di Semarang itu ada gereja yang terbuka pertama kali, itu gereja Isa Al-Masih. Padahal waktu itu gereja Isa Al-Masih sangat tertutup. Iya, iya. Tapi itu sebuah histori, itu sebuah apa namanya, terobosan. Sejarah sendiri ya. Nah, waktu itu penuh sekali itu gedung itu, sampai di luar-luar mereka buka tenda, penuh sekali orang-orang sampai di luar itu. Nah, ada ibu ini, dia lihat saya berkhotbah, dia nggak percaya kalau itu saya begitu. Karena dilihat dari jauh itu seperti bukan anak kecil, tapi seperti orang dewasa. Ini menurut kesaksian dia ya, dia yang datang dan cerita. Jadi bukan saya yang cerita, menurut dia. Jadi dia melihat itu bukan seperti anak kecil, orang dewasa. Terus kemuliaan Tuhan, kemilauan begitu bersinar begitu. Yes. Jadi dia penasaran, dia walaupun banyak orang, dia paksakan diri maju ke depan dan memperhatikan. Selesai khotbah ya saya seperti anak remaja biasa, anak kecil biasa, yang main-main biasa. Nah itu justru kalau selesai khotbah itu, tahu kan, minta orang didoakan itu, saya kemana aja orang lari ke sana minta, kadang-kadang tarik tangan saya, tangan saya taruh di kepala mereka untuk mereka sembuh. Jadi itu justru yang bikin saya akhirnya jadi ketakutan. Ya, ya. Jadi ketakutan. Hampir setiap saat pokoknya orang tarik terus. Nah justru ini yang saya berpikir, kalau saya tidak hati-hati, betul, atau kalau saya tidak punya pembimbing rohani yang bagus, mungkin saya akan bisa terpeleset. Ya, ya. Bukan itu saja, saya udah mulai mengerti waktu itu apa arti dipuji. Kan dengan kita mulai berkhotbah di mana-mana, orang mulai bilang wah hebat begini. Betul. Nah, Yeah. Besar kepala, jadi sombong, dan barangkali susah, karena ada teman-teman yang dulu belum dipakai Tuhan, mudah ditemui itu, tapi setelah dipakai Tuhan susah sekali ketemu Presiden. Pak Jokowi itu lebih mudah dari bertemu dengan dia. Aduh, saya terusik dengan itu. Jadi akhirnya saya bilang pada orang-orang di dalam khotbah saya bilang, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau doakan saya jangan berdoa Tuhan pakai TNI London secara luar biasa, jangan, saya bilang. Kalau Anda berdoa seperti begitu, saya jatuh dalam dosa, saudara yang salah, saudara punya andil bikin saya jatuh. Tapi kalau doakan saya, doa seperti ini, Tuhan pakai hambamu makin berkenan. Yes. Harus makin berkenan, bukan makin luar biasa. Kalau sudah luar biasa jatuh dosa, siapa yang bertanggung jawab? Jadi itu timbul kekhawatiran, timbul sebuah ketakutan saya. Sehingga saya baru akhirnya mulai menemukan, saya berusaha untuk menemukan apa sih artinya kehendak Tuhan. Dan saya belajar bahwa pemakaian Tuhan terhadap diri seseorang itu ada waktunya, artinya pada waktunya Tuhan buat sesuatu. Iya, betul sekali. Setelah itu ya sudah, sama seperti saya pada waktu itu di atas mimbar, ya luar biasa begitu. Tapi setelah di bawah mimbar, seperti anak kecil biasa yang main, kayak anak-anak remaja biasa lah begitu, main biasa. Kenapa? Memang bukan saya tapi betul. Nah, itu yang menyebabkan saya doa supaya Tuhan berikan kepada saya kesetiaan. Dan semakin saya dewasa, semakin tantangannya banyak. Saya bertemu dengan orang-orang hamba-hamba Tuhan yang dulu mereka bilang, kamu dulu dipakai Tuhan, kami belum apa-apa. Kamu dulu dipakai Tuhan, kita masih belum apa-apa. Saya bisa saja sebutkan nama pendeta-pendeta besar yang dulu saya dipakai Tuhan, mereka masih biasa-biasa saja, mereka masih berjalan bersama-sama mengiringi saya. Hari ini mereka jadi pendeta besar.
Dulu mereka saya kemana mereka yang nyetir, ada yang saya kemana mereka main gitar, saya mainan di mana-mana. Bahkan ada pendeta besar di Indonesia yang dulu waktu saya bikin KKR, dia tugasnya maju ke depan dan nyanyi altar call. Tapi saya bilang, Tuhan tolong, apa sih sebenarnya? Kalau memang Tuhan sudah mau pakai saya tetap bersemangat, saya tetap cinta Tuhan. Tapi buatlah, jagalah hati saya supaya jangan sampai saya tercemari. Nah, pada waktu dari Surabaya ke Jakarta, saya ketemu banyak hamba-hamba Tuhan, undang saya untuk banyak berbicara kepada saya. Mereka bilang, selamat datang di Jakarta, dan kamu harus tahu persilatan dunia hamba Tuhan. Waduh, saya kaget. Bicara sudah kayak kontrak, sudah kayak sekuler begitu. Jadi apa maksudnya persilatan? Sudahlah begini. Dan mereka ceritakan saya bagaimana saya harus begini dan begitu. Dan di situ saya takut. Jadi saya berdoa sama Tuhan, buat apa saya dipakai Tuhan? Akhirnya saya tengah-tengahnya jatuh, hancur. Tolong saya Tuhan supaya buat saya setia. Dan akhirnya memang Tuhan bawa saya ke Philadelphia, tidak ada yang kenal, dan orang-orang Indonesia juga tidak tahu saya di mana lagi begitu. Waktu itu media sosial bukan seperti ini ya. Situ Tuhan ajar saya untuk berada di satu posisi atau berada di satu tempat yang sebenarnya tidak saya sukai. Tapi di situ Tuhan proses saya dan dia punya maksud yang lain. Jadi sekarang saya mengerti bahwa saya tidak mau sampai satu waktu selesai pelayanan Tuhan bilang firman Tuhan berkata bukan semua orang yang berseru Tuhan yang akan diselamatkan. Betul, iya. Dan saya Tuhan bilang pergilah tanah hamba yang tidak setia. Karena performance mujizat luar biasa, tapi engkau tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi itu saja. Saya tetap minta supaya Tuhan jaga saya, supaya saya tetap melakukan sesuatu menurut kehendak Tuhan. Amin. Sampai saat sampai berapa tahun pun Tuhan ingin saya melayani, saya akan melayani. Mau khotbah untuk 2 orang itu sama seperti saya khotbah untuk ribuan orang. Amin. Wow. Jadi itu yang menjadi rahasia Pastor Teni untuk tetap bisa setia melayani Tuhan sampai hari ini, karena selalu minta didoakan ataupun diri sendiri juga berdoa supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ya memang tantangan-tantangan, godaan-godaan untuk sedikit nanti keluar dari jalur kebenaran itu tinggi sekali bagi orang yang tanda petik sudah dipakai Tuhan secara hebat dan luar biasa. Tapi Pastor Teni tetap dalam perkenanan Tuhan sampai hari ini, dan saya tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, ini sedikit mau saya tanya sekarang ini Pastor. Tadi kan ini kan saya juga bingung ini. Dulu Pastor Teni saya tahu dari Kupang ke Surabaya, terus kemudian di beberapa kota di Indonesia, belakangan tahu-tahu sudah ada di Amerika, di Philadelphia. Nah ini bagaimana ini ceritanya? Kok kemudian bisa hijrah ke USA dan stay di Philadelphia hingga saat ini? Tadi Pastor Teni sempat ceritakan, meskipun ini tempat yang sebenarnya tidak saya sukai, tapi bagaimana kok bisa sampai ke Philadelphia ini? Silakan ini diceritakan saja. Jadi memang seperti saya bilang, kita belajar untuk sensitif kepada pimpinan Tuhan ya, dan tunduk saja. Kita ini kan hamba. Betul. Jadi kalau hamba yang berkenan itu dia suruh kemana, lakukan saja begitu. Mau ke suruh ke Afrika pun kalau Tuhan suruh ya saya akan ke sana. Mau ke tempat yang tidak populer, saya akan ke sana. Philadelphia itu bukan tempat populer untuk dikunjungi. Ada banyak orang berpikir, wah tinggal di Amerika enak. Enggak, kalau mau tahu, melayani di Indonesia itu jauh lebih enak daripada melayani di Philadelphia. Karena melayani di Philadelphia kita harus bisa semuanya. Jadi tugas saya sebagai pendeta di Philadelphia itu bukan cuma berkhotbah, tapi termasuk membersihkan WC, bersihkan gereja, antar itu orang jemaat pergi ke mana-mana saja dah. Jadi sopir, jadi macam-macam mereka. Jadi tugas tanggung jawab itu sangat besar, sangat berat. Tetapi kenapa Tuhan bawa ke sini? Itu yang saya bilang, ya kalau Tuhan suruh kamu lakukan saja. Sebab keberhasilan seorang hamba Tuhan itu bukan hasil yang dilihat mata oleh manusia. Betul tetapi sekali. Taat dan setia kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu setelah saya dari Surabaya kan saya pindah Jakarta bersama dengan teman-teman yang luar biasa, yang mendukung, yang mensupport, dan kami mulai melayani. Dan saya merasa nyaman di situ sebenarnya, merasa nyaman di Jakarta. Karena kalau sekretaris saja ada beberapa, karena ada sekretaris untuk misi sendiri, untuk ini sendiri, untuk yang lain. Jadi urusan
gampang. Di Philadelphia kita urus semua sendiri. Kita urus sendiri. Kalau Pak Haryono saya senang karena ada orang yang bantu untuk pasang segala macam. Kalau saya bikin acara seperti begini, saya yang semua sendiri, Pak. Saya play sendiri semua. Udah kelihatan tapi saya play. Karena memang saya senang ya peralatan-peralatan itu. Saya suka. Tadi saya bilang, rupanya waktu saya kepingin dulu untuk bergerak di perfilman itu, Tuhan tetap sampai hari ini Tuhan kasih kesempatan saya juga melakukan media. Jadi waktu saya sudah pindah ke Jakarta, kemudian anehnya itu setiap kali kami ada tamu dari Amerika atau dari tempat yang lain, mereka khotbah itu selalu sepertinya khotbah itu mengarah ke saya. Itu khotbah itu bilang tidak cukup bagimu menjadi seorang hamba, kamu harus pergi dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yes. Nah saya nggak tahu kalau itu buat saya, tapi itu terus-terus. Dan kemudian ada seorang hamba Tuhan senior ya di Amerika itu yang doakan saya, dia membuatkan saya, dia bilang kamu akan pergi bukan di Indonesia. Dia bilang begitu. Ya saya aja, tapi saya juga nggak tahu pergi kemana. Saya nggak tahu. Tapi setiap kali ada acara-acara tertentu itu selalu temanya mengarah ke situ. Temanya seperti ini, go and be a blessing, go and be a blessing, go and menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Akhirnya saya bilang apa ini Tuhan? Lalu saya berdoa. Ada sebuah kegelisahan di hati saya. Saya ingin tahu Tuhan mau seperti apa. Tuhan mau apa dalam hidup saya. Akhirnya kami ada doa puasa di Carita. Itu retreat doa puasa 3 hari. Di situ jelas sekali season demi season orang yang khotbah itu mengarah ke hal yang sama. Pergi. Ya udah, saya bilang Tuhan apakah ini buat saya? Setelah doa puasa, retreat doa puasa 3 hari, saya pulang. Baru sampai di rumah saya waktu tinggal di Cikarang. Saya baru letakkan koper di Cikarang, lantas ada telepon masuk. Pertama dari Los Angeles. Los Angeles telepon saya, bilang kami perlu kamu datang juga sekarang. Kami sudah doakan kamu mesti datang sekarang. Oh iya, nanti saya berdoa lagi. Saya mesti minta izin juga dengan teman-teman penatua yang lain. Saya tutup. Berikut kemudian telepon lagi datang dari Amerika, tapi kali ini dari Philadelphia. Nah, sama mereka satu organisasi. Dari Philadelphia telepon, kamu mesti datang. Kami perlu begini macam-macam. Ya sudah, kita berdoa saja ya. Nanti kalau memang Tuhan berkenan. Dan akhirnya berdoa kami rasa yakin begitu. Lalu sampaikan kepada teman-teman, kami rasa memang Tuhan panggil kami untuk ke Amerika. Dan akhirnya mereka mendoakan, bahkan waktu doa pengutusan diutus oleh almarhum Pak Kris Marantita ya, doa pengutusan untuk pergi ke Amerika. Nah pada waktu itu sekali lagi kalau Tuhan sudah pimpin itu seperti dia pimpin Abraham. Abraham nggak tahu kemana, tapi Tuhan pergi aja kayak kita ini jadi bodoh begitu. Karena kalau kita tahu banyak Allah kita lebih banyak bantah. Benar. Tapi kalau kita nggak tahu lebih bagus lagi. Taat saja ya. Kamu akan aku suruh ke tempat yang kamu tahu supaya Abraham bergantung sepenuhnya. Betul. Nah itu luar biasa. Waktu kami mau ke Amerika itu kan kita belum punya visa R1 itu religious visa. Kita baru punya visa turis. Harusnya kan visa R1 dulu baru ke sana. Tapi waktu itu nggak tahu. Kayak orang bodoh, makanya saya senang kita biar jadi bodoh di hadapan manusia kita bisa dipakai Tuhan. Amin. Jadi waktu itu pergi aja itu kami sudah bungkus semua, ngepak semua barang-barang termasuk buku-buku itu kalau ditaruh itu berapa box, puluhan box besar. Puji Tuhan ada salah satu jemaat di Jakarta itu yang dia punya ekspedisi. Jadi semua box itu dikirim gratis semua, nggak usah bayar. Itu kayak pindahan satu rumah itu dikirim. Coba Bapak, kalau itu bukan Tuhan, ini tindakan yang karena kalau seandainya sampai di Amerika urusan surat-surat tidak beres, kami harus pulang ini barang-barang mau dikemanakan. Betul. Ini soal kami nggak tahu, pokoknya Tuhan suruh bawa semua. Sekarang baru mikir ya banget begitu ya. Sebenarnya bukannya karena tidak mengerti. Jadi suruh jalan-jalan. Dan akhirnya itu kami ada di sini dan memang Tuhan punya rencana ternyata di sini. Amin. Selain membentuk kami dan selain menyembunyikan kami sebagai anak panah yang disembunyikan supaya bisa tetap setia melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan
Itu kami harus tunggu berapa bulan? Hampir 6 bulan baru barang-barang kami yang dari kapal laut itu datang. Oke. Itu pindahan ke Philadelphia tahun berapa itu Pastor Teni? 2002. Oke, 20 tahun yang lalu ya berarti ya. Iya, jadi 20 sudah 20 tahun. Berarti sekarang sudah citizen ya? Udah menetap? Iya, sudah menetap. Sudah menetap. Berarti kecil kemungkinan untuk comeback to Indonesia. Dalam arti kata Mbak. Kan saya mesti tetap punya beban dan juga punya beberapa tanggung jawab di Indonesia. Karena itu saya tidak melepaskan green card, saya tidak melepaskan paspor saya. Jadi saya tetap perpanjang hanya sebagai permanent resident green card. Kecuali istri dan anak-anak semua memang sudah citizen. Sudah citizen. Karena sempat KKR di Indonesia, lagi KKR, tiba-tiba atau mau KKR itu tiba-tiba petugas imigrasi datang. Petugas imigrasi datang, mereka tanya itu surat, mereka tidak percaya kalau saya dikira orang asing yang menyalahgunakan visa. Ya dia kasih tunjuk paspor, ya udah, kan mereka suruh turunkan itu baliho itu. Ini orang asing yang salah gunakan visa. Nah itu untungnya saya, jadi saya masih bisa ke Indonesia bikin KKR tanpa ini. Jadi ada maksud Tuhan. Tapi saya nggak tahu apakah terus begini atau 1-2 tahun lagi bisa. Tapi ya I love Indonesia. Yang penting prinsip Pastor Teni ikuti apa yang Tuhan suruh itu. Ya meskipun kayaknya ya jadi orang bodoh, tapi itu yang paling aman karena kita diantar ke satu tempat, dituntut ke satu tempat yang pasti semuanya merupakan kebaikan bagi kita di masa yang akan datang karena Tuhan sendiri yang sudah menuntut. Baik Pastor Teni, terima kasih untuk waktunya bisa sharing seperti ini, dan saya percaya kisah kehidupan yang dibagikan Pastor Teni ini akan memberkati umat Tuhan di Indonesia, hamba-hamba Tuhan, dan juga generasi muda sekarang ya, generasi milenial, biar mereka juga bisa melihat, oh ternyata era 70-an 40 tahun yang lalu Tuhan bisa bangkitkan anak-anak remaja, anak-anak kecil, anak muda menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Biar ini menjadi semacam triggering point, titik yang memicu anak-anak muda Indonesia, remaja bangkit dan dipakai Tuhan. Baik, sebelum kita sampai pada akhir perbincangan lewat sharing podcast karena dia ini, saya ingin tanyakan, kalau sampai hari ini juga nilai-nilai seperti apa yang Pastor Teni miliki, yang Pastor Teni pegang, Pastor Teni hidupi, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam keseharian. Silakan, supaya ini bisa menjadi contoh juga bagi sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Silakan, Pastor. Ya, pertama itu integrity. Integrity, oke. Integritas, karena saya nggak tahu, tapi saya merasa bahwa integritas itu penting. Sebab terlalu banyak orang yang mungkin juga memakai pelayanan hanya sebagai tameng. Betul. Dengan maksud tersembunyi, ada hidden agenda. Tapi kalau kita dipanggil Tuhan, kita mesti punya integritas. Kita harus tulus, melayani tulus. Kita tidak membedakan orang miskin, orang kaya. Kita juga harus jujur di dalam ucapan kita, dalam perkataan kita, kita harus punya tanggung jawab. Jadi itu yang saya pegang. Yang kedua, kesetiaan, loyalitas. Kesetiaan, covenant. Artinya begini, di dalam banyak orang melayani di gereja, itu ketika dia sudah jadi besar, dia ingin berdiri sendiri. Benar itu. Dia ingin melakukan sesuatu sendiri, kan dia udah punya nama besar. Dengan wibawanya, dengan karismanya dia bisa mempengaruhi orang. Tapi saya nggak tahu, ini yang paham, bisa saja saya salah, tapi ini paham, ini artinya satu nilai yang saya anut, loyalitas dan covenant. Apakah di organisasi lama saya, selama saya dibesarkan di situ atau melayani di bawah naungan organisasi itu, apakah saya happy saja? Enggak. Namanya sebagai manusia, kadang-kadang ada pendapat-pendapat yang berbeda, ada konflik-konflik. Tapi bagaimanapun juga saya tahu bahwa Tuhan telah memanggil saya, memilih saya berada di situ, sehingga sampai saat ini saya tetap menjadi bagian dari pelayanan organisasi. Padahal kita juga banyak selisih pendapat, tapi sampai saat ini saya tetap setia, saya tetap loyal, karena memang Tuhan panggil kita untuk itu. Bahkan sampai sekarang, walaupun saya melayani
Amerika, tapi saya tetap menjadi bagian dari organisasi di mana saya dinaungi, di mana saya diayomi. Jadi saya tidak berkata, oh saya punya nama sendiri, saya bisa saja lakukan itu. Saya bisa lakukan apa yang saya mau begitu. Tapi itu bukan pilihan saya. Bagi saya, kita ini melayani bukan melayani organisasi, bukan melayani apa namanya diri sendiri, tapi kita melayani Tuhan. Jadi fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Jadi memang ada banyak hal, tapi dua hal ini yang saya pegang. Integritas dan loyalitas. Wow, ini nilai-nilai yang Pastor Teni miliki, pegang, hidupi, dan jalani sampai sekarang ini, sehingga bisa menjadi hamba Tuhan yang tetap humble, yang tetap setia, dipakai Tuhan dimanapun Tuhan ingin Pastor Teni melayani. Karena ada integritas, ada loyalitas, dan covenant. Baik Pastor, sebagai closing statement, mungkin ada satu pesan khusus yang ingin Pastor Teni sampaikan kepada pemirsa sahabat Bahana, khususnya juga hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Bagaimana harus menjalani hidup dalam pelayanan, dalam keseharian di tengah masa yang ya masih belum pasti. Kita masih dalam era-era yang sulit ya, di tengah krisis berbagai keadaan. Silakan mungkin Pastor Teni sampaikan special message untuk closing statement dalam perbincangan kali ini. Silakan Pastor. Menjadi hamba Tuhan bukan keinginan kita sendiri. Amin. Itu adalah panggilan Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Karena kita adalah hamba Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak melakukan program kita atau kita memaksakan diri kita supaya Tuhan ikuti program kita, tapi biarlah kita mengikuti program Tuhan. Sehingga kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan, kita mesti menjadi hamba Tuhan yang taat, yang melakukan kehendak Bapa dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi bagi saya, menyenangkan hati Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Bukan menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan organisasi, bukan menyenangkan orang lain. Itu sebabnya dalam memberitakan firman Tuhan saya nggak pernah kompromi. Sebab saya tidak dipanggil untuk menyenangkan manusia, tapi saya dipanggil untuk menyenangkan Tuhan. Itu saja. Amin. Wow, luar biasa sebuah closing statement dari Pastor Teni Landena yang saya percaya sahabat Bahana sangat powerful bagi kita yang menyaksikan dan mendengar sharing dari hambanya ini. Yang milikilah benar-benar mental sebagai seorang hamba yang hanya taat melakukan kehendak Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang Dia maui dan kemanapun Dia suruh kita pergi, jalani saja. Goalnya adalah hanya menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan organisasi, bukan menyenangkan orang lain, apalagi membesarkan diri sendiri, tapi senangkan Tuhan, dan pasti kita pun akan disenangkan oleh Tuhan. Baik Pastor Teni, terima kasih untuk waktu dan sharingnya. Sampai jumpa di lain kesempatan yang akan datang. Berharap kalau pas nanti ada waktu kembali atau ke Indonesia untuk menengok, silakan mampir ke Jogja. Kami welcome untuk kehadiran Pastor Teni. Salam untuk keluarga di sana, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pastor Teni bisa memberikan salam penutup untuk sahabat Bahana. Silakan. Untuk sahabat Bahana, saya mengucapkan terima kasih telah juga menyediakan waktu untuk bisa mendengarkan pengalaman dan kesaksian saya. Dan saya berdoa supaya Tuhan semakin memberkati dan membangkitkan banyak orang yang setia, yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah dimanapun kita berada, kita akan memberi dampak yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Pak Riono yang telah memfasilitasi untuk saya bisa ada dan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja melalui saya dan di dalam saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pastor Teni. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, sahabat Bahana, demikian akhir perbincangan saya dengan hambanya Pastor Teni Landena, dan saya percaya sahabat Bahana dan pemirsa akan dikuatkan, diteguhkan. Mari di hari-hari akhir ini yang semakin penuh dengan tantangan dan kesulitan, kita jangan kendor, kita jangan lemah, tapi tetaplah fokus pada panggilan dan kehendak Tuhan, karena itulah yang terbaik bagi kita orang-orang percaya yang dipanggil untuk melayani Dia di bidang apapun dan dimanapun kita ditempatkannya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati, menguatkan, dan tetap sehat selalu. Sampai jumpa di program yang akan datang. Shalom. Baik, Pastor Teni, terima kasih.
Iya, itu ada